Kejujuran itu adalah sikap yang harus dimiliki setiap orang. Hampir setiap orang dilatih untuk selalu jujur dan nggak melakukan hal yang salah. Nah, kalau dari gue sendiri sih sebenarnya gue jujur nggak bisa berbohong gitu. Kalau misalnya gue disuruh berbohong gitu ya, ujung-ujungnya gue malah jadi keringetan, malah jadi gugup gitu. Dan pada akhirnya gue nggak bisa bohong secara benar-benar gitu. Nah, di video kali ini gue akan ngomongin soal kejujuran dalam berseni. Nggak cuman dalam fotografi, tapi seni secara umum. Dalam kesenian, kejujuran dan bohong itu tuh sangat diperlukan gitu. Tapi kita terapkan di dua arah yang berbeda. Sebelum kita ngomongin soal kejujuran, gue akan ngomongin soal cara berbohong dalam seni. Dalam konteks penerapannya, kita harus bisa berbohong dalam berseni. Kita berbohong kepada dunia demi menciptakan dunia seni kita. Kita menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Itulah tugas kita sebagai seniman. Menciptakan sebuah mimpi dan memberikan suatu pesan. Itulah seni. Mungkin kalian bingung dengan maksud berbohongnya ini. Oke, gue kasih contoh nih. Tahun 2013 ada berita besar tentang Edward Snowden. Edward Snowden ini nih benar-benar pengen mengekspos NSA yang bisa mendengar dan melihat lewat alat elektronik, tapi caranya sangat ilegal gitu. Berita Edward Snowden ini dibikin dua film. Yang keluar duluan itu film dokumenterinya judulnya Citizen4, dan yang beberapa tahun kemudian ada film kedua yang diproduksi oleh Hollywood judulnya Snowden. Di kedua film itu ada satu adegan yang sama, yaitu ketika Edward Snowden dapat telepon di hotelnya gitu. Kedua scene itu sebenarnya intinya sama, tapi approach-nya sangat berbeda gitu. Dokumenter kan based on bener-bener real life gitu kan, aslinya gitu. Nah, di versi dokumenterinya adegan itu tuh bener-bener nggak ada menegangkan sama sekali. Memang orang-orang jadi lebih waspada. Memang adegan itu bikin orang jadi waspada, tapi nggak menegangkan, nggak thrilling gitu, dan nggak menjual. Sedangkan versi Hollywoodnya, film itu bener-bener menegangkan banget di adegan itu. Bahkan semuanya kelihatannya emosinya naik semua dan panik semua gitu. Kalian bisa lihat perbandingannya di video esainya Thomas Flight yang akan gue link di deskripsi bawah. Dalam konteks film layar lebar, sutradara itu berbohong dengan menambah dramatisasi dari adegan tersebut gitu. Mereka melakukan ini demi menjual mimpi, demi menjual rasa-rasa yang kita tuh belum pernah dapat juga, yang kita dalam dunia asli itu nggak pernah bisa dapat. Sebenarnya salah nggak sih begitu? Nggak dong, nggak salah, karena itu adalah bagian dari seni. Seni harus bisa menjual dan harus bisa memberikan pesan yang baik. Dalam konteks fotografi, kita berbohong itu saat editing gitu. Mungkin apa yang kita tangkap pada aslinya nggak seperti pada hasil akhirnya gitu. Oke, gue kasih contoh. Gue waktu sekitar seminggu atau 2 minggu lalu, waktu gue masih di Jakarta, gue ada naik LRT di Kelapa Gading dan gue ada beberapa foto di sana. Nah, gue kasih salah satu foto waktu gue foto di dalam LRT-nya. Di fotonya itu sebenarnya kalau lu lihat raw filenya bener-bener ya flat aja semuanya, nggak ada dramatisasinya, nggak ada yang menarik. Tapi gue naikin kontrasnya, gue atur semua warnanya, terus gue atur highlight sama shadow dan lain-lainnya, sehingga gue bisa membuat sesuatu yang lebih dramatis gitu. Apalagi dengan gue crop yang perbandingannya tuh 2,35:1, itu tuh croppingnya sinema gitu, sinematik. Dengan editing di fotografi, semuanya bisa menjadi lebih menarik. Seperti foto yang tadi gue tunjukin, lebih menarik bukan? Balik lagi, kita berbohong itu dalam penerapannya. Kita melebay-lebaykan, mendramatisasikan, bikin si karya seni kita itu semakin heboh gitu, sehingga bisa menjadi berbeda dengan yang lainnya. Kita tuh nggak perlu membatasi diri kita kok dengan batasan-batasan yang kita bikin sendiri gitu, karena seni itu nggak ada batas. Ngapain kita membatasi diri kita sendiri dalam seni? Yang penting sesuai dengan mimpi atau pesan yang ingin kita sampaikan kepada penikmatnya. Seni yang kalian bikin itu nggak boleh berbohong kepada diri lo sendiri. Maksudnya gini,
seni lu itu adalah jati diri lu. Kalau kalian berbohong kepada seni lu gitu, lu nggak maksimal, lu nggak ngerjain secara sesuai dengan mimpi dan pesan yang lu mau sampaikan gitu, berarti lu tuh udah berbohong kepada diri lu sendiri, lu malah jadi menyangkal diri lu sendiri, akhirnya seni lu itu tuh nggak jadi maksimal gitu. Ya buat apa bikin sebuah karya seni kalau kalian memang nggak percaya dengan mimpi atau pesan yang ingin kalian sampaikan itu? Ujung-ujungnya seni lu itu tuh nggak akan jadi bagus lah. Karena kita ingin disukai banyak orang, karena kita ingin merasa lebih tinggi daripada orang-orang lain gitu. Karena kita sebagai manusia butuh pengakuan terhadap karya-karya kita. Kalau kalian terus berbohong terhadap diri lu sendiri, ya minimal hasil karya lu itu tuh, hasil karya seni lu itu tuh gak akan maksimal gitu. Dan orang-orang tuh akan tahu kalau misalkan hasil karya lu itu tuh belum maksimal. Minimal mereka yang ingin menikmati tuh jadi merasa risih dan jadi merasa kok begini gitu karyanya. Mereka akan terasa terganggu dengan karya kalian dan pada akhirnya mereka akan meninggalkan kalian. Hal yang paling gampang untuk mengidentifikasikan seni yang tidak jujur itu adalah seni setengah hati. Seni setengah hati itu fondasinya banyak banget. Ogah-ogahan, kemalasan, procrastination, dan penghambat-penghambat lainnya. Pokoknya seni setengah hati itu seni yang tidak bisa dinikmati oleh banyak orang. Kebanyakan tuh nggak maksimal, dan kalau misalkan ingin dinikmati berkali-kali gitu ya, itu tuh sangat mustahil banget lah gitu. Karena hasilnya aja nggak maksimal, ya gimana mau kita bisa nikmati dengan benar gitu. Karena hasil seni setengah hati itu nggak memberikan kepuasan. Kita harus terus berlatih untuk selalu jujur kepada seni kita. Kita harus memaksimalkan seni kita. Kita harus bisa semakin mengukuhkan pesan atau mimpi yang kita ingin sampaikan. Semua itu tuh bisa diikat dengan kedisiplinan kita. Dan itu tuh nggak mudah. Butuh waktu, dedikasi, dan kerja keras. Gue ulangi, butuh waktu, dedikasi, dan kerja keras. Disinilah tantangan kita sebagai seniman. Kita harus bisa melewati semua itu supaya bisa jujur kepada seni kita dan berbohong secara benar demi memberikan pesan atau mimpi yang kita ingin tawarkan kepada penikmat-penikmat seni kita. Jadi itulah kejujuran dan cara berbohong yang benar dalam berseni. Jadi menurut kalian tuh kayak gimana sih cara berbohong dan jujur yang dalam seni secara benar? Kasih tahu gue di komen bawah. Jangan lupa subscribe dan follow IG gue. Thank you semua yang udah nonton. See you in the next video.